Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas banyak topik, mulai dari saham-saham yang gue beli dan gue jual. Terus kita juga udah ngebahas tentang gimana caranya lapor SPT untuk investasi saham. Kita juga udah ngebahas tentang saham-saham bagus dengan potensi high growth, ya. Nah, di video kali ini gue akan bagiin ke kalian gimana sih strategi investasi untuk bisa kurangin resiko investasi dan juga memperbesar profit. Ya, jadi di sini gue bakalan bagiin ke kalian strategi yang beberapa kali cukup sering gue pakai ya, dimana strategi ini gue pakai untuk sebisa mungkin kurangin resiko investasi ya, tapi juga bisa memperbesar profit investasi. Nah, strategi apakah itu? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia ya dengan kalian masuk ke link.id/Todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia ini lewat channel YouTube Todopedia, terus kalian masuk ke bagian tab store. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin produk digital yang tentunya bisa nambah ilmu, nambah insight, dan ngebantuin investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapet banyak extra benefit. Ya, cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol join yang ada di bagian bawah video ya, ada tombol join atau tulisannya gabung ya kalau di Indo. Nah, nanti setelah teman-teman gabung, setelah teman-teman join ya, kalian join ke membershipnya, nanti semua benefit ini teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia ya. Kalian masuk ke playlist konten khusus membership, deep analisis 100 saham, dan juga artikel khusus member. Di situ teman-teman bisa dapetin semua benefit dari membership Todopedia. Oke? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so di sini gue bakalan kasih tahu kalian gimana sih strategi investasi gue pribadi, ya, gimana strategi investasi yang gue pakai untuk bisa di satu sisi itu gue bisa kurangin resiko investasi, tapi di sisi lain gue juga bisa perbesar profit yang bisa gue dapet dari investasi saham. Ya, jadi gue bakalan bocorin strateginya ke kalian di video ini, ya, dan gue juga akan jelasin lebih detail. Dan strategi yang gue pakai untuk kurangin resiko dan juga perbesar profit itu adalah strategi cicil beli dan cicil jual. Ya, nah strategi ini mungkin kedengarannya sepele dan cukup klise gitu ya. Ya elah, gue juga udah tahu gitu ya, kalau beli itu jangan all in, belinya dicicil, dan kalau jual juga jangan langsung dijual semuanya gitu. Ya semua orang juga tahu. Tapi gini teman-teman, gue ada strategi dan taktik khusus untuk eksekusi strategi ini. Jadi untuk cicil beli dan cicil jual versi Todopedia itu agak sedikit berbeda. Dan gue akan jelasin itu semua di sini. Ya, nah jadi pertama itu gue akan jelasin dulu ya, gimana sih strategi gue untuk cicil beli saham. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, yang pertama itu ya, karena gue fokusnya untuk jangka panjang, maka gue akan nyicil beli saham itu hanya kalau di bawah harga wajarnya dan bisnisnya memang bagus. Jadi gue akan fokus ke fundamental, dan memang Todopedia itu fokusnya ke fundamental. Ya, jadi gue fokus ke fundamental analisis, dan gue baru akan beli saham, gue akan baru mulai nyicil beli saham itu hanya kalau sahamnya ada di bawah harga wajar, gitu ya. Dan bisnisnya itu memang bagus. Nah, bisnis bagus di sini itu dalam artian bukan cuman keuangannya bagus, dia bisa bertumbuh bisnisnya, dia punya cash and cash flow yang gede ya, itu memang penting banget. Tapi bukan cuma itu aja ya, tapi dari segi manajemen ya, manajemennya juga kelolanya itu dengan baik teman-teman. Baik ini dalam artian manajemennya ini aktif ngembangin bisnis, aktif ngelakuin aksi korporasi gitu ya. Jadi nggak cuma keuangan doang ya, tapi keuangan dan juga kualitas manajemen gitu ya. Nah, itu ciri-ciri saham yang akan gue cicil beli ya, kriterianya kayak gitu. Dan gue hanya akan beli kalau di bawah harga wajar gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang beli sahamnya ya, ketika gue mulai nyicil beli saham ya, itu gue akan nyicilnya itu dengan cash deployment tertentu ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ada tabel cash deployment ya. Jadi gue akan ngelihat margin of safety-nya dulu ya. Cash deployment yang akan gue keluarin
ya. Jadi uang cash yang akan gue keluarin itu akan makin besar seiring dengan membesarnya margin of safety, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tabelnya ya, margin of safety di bawah 10%, ya, terus di atas 10%, 10 sampai 20% dan juga di atas 20%, ya. Nah, cash deployment-nya ini juga akan gua bedain ya antara saham-saham high dividend sama saham-saham yang low dividend atau no dividend, gitu ya. Jadi gua akan keluarin cash yang lebih banyak, gua akan beli sahamnya dengan nominal yang lebih banyak kalau sahamnya itu adalah dividend stock, high dividend stock. Ya, nah kenapa kayak gitu? Kenapa gue berani untuk ngeluarin duit lebih banyak untuk saham yang bagi dividen? Ya, karena gini teman-teman, dividen itu sebenarnya bisa memberikan tambahan proteksi risiko dan juga tambahan cash flow, gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat nih saham yang kita punya lagi rugi, kan seenggaknya dengan dapat dividen kita tetap bisa dapat keuntungan, gitu ya. Jadi dengan adanya dividen kita tetap bisa dapat kejelasan keuntungan. Ada keuntungan yang sifatnya itu cash flow, gitu ya. Jadi ada kejelasan kalau kita tetap akan dapat keuntungan. Yang mana itu tentunya bentuk dari proteksi risiko investasi, teman-teman. Jadi gue lebih berani untuk deploy cash untuk emiten-emiten yang lebih gede dividennya. Dan kita bisa lihat di sini di tabelnya, teman-teman ya. Ketika gue mau beli saham-saham yang high dividend, ya, untuk margin of safety di bawah 10% itu gue deploy-nya 20%, ya. Jadi contoh gini teman-teman ya, gue punya cash itu 10 juta misalnya. Gue mau beli suatu saham. Nah, saham ini high dividend, ya. Nah, kalau misalnya gue mau beli saham high dividend, cara nyicilnya itu adalah kalau dia margin of safety-nya di bawah 10%, artinya gue deploy 20% cash. Artinya tadi cash itu 10 juta, gue deploy 20% dari 10 juta, ya 2 juta. Gitu ya. Nanti kalau margin of safety-nya dia membesar lagi, katakanlah harga sahamnya lanjut turun, ya, gue akan beli dengan nominal yang lebih gede lagi, sekitar 30%. Dan kalau dia lanjut turun lagi, ya, gue akan deploy lagi lebih banyak, yaitu sebesar 40% dari cash. Jadi totalnya nih, ya, kalau ditotalin 20 tambah 30 tambah 40, ya, gue berani untuk keluarin cash itu sebesar 90% maksimal dari cash. Artinya sisa 10% itu masih gue simpen cash, gitu ya. Nah, tapi tentunya ketika gue beli saham yang harganya turun terus, itu gue udah seleksi based on poin pertama tadi. Bisnisnya memang bagus, gitu ya, dan gue ngeliat masih ada potensi pertumbuhan ke depannya. Manajemennya juga rutin aksi korporasi, ya, gue berani untuk beli terus, gitu. Gue berani untuk beli terus, ya, itu untuk high dividend. Nah, untuk low atau no dividend, ya, untuk margin of safety di bawah 10% itu gue pakai 10% cash. Untuk margin of safety 10-20% itu gue pakai 20% cash. Dan untuk margin of safety di atas 20% itu gue pakai 30% cash. Jadi gue memang lebih gede deployment-nya untuk saham-saham high dividend. Untuk saham-saham low atau no dividend itu deployment gue kalau ditotalin ya 10 tambah 20 tambah 30 berarti 60%. Gitu ya. Jadi memang gue lebih gede modalnya, gue akan lebih gede keluarin duit untuk saham-saham yang high dividend. Nah, selain dari dividen ya, gue juga akan analisa gimana aksi korporasi dari emitennya selain dividen, ya. Dia itu ngelakuin apa untuk kasih keuntungan buat investor. Tentu gue pengen saham perusahaan yang selain dia bagi dividen, dia juga masih terus investasi untuk ngembangin bisnis. Dia juga masih rutin buyback, gitu ya. Dan yang lebih bagus lagi kalau dia baru aja akuisisi perusahaan, gitu ya. Jadi ya gue pengen supaya bukan cuman gue dapat dividen, tapi emitennya itu bertumbuh, teman-teman. Emitennya bertumbuh, manajemennya masih ngembangin bisnis, manajemennya mungkin juga ngelakuin buyback saham, yang mana kedepannya artinya gue bukan cuman dapat dividen, tapi gue dapat potensi capital gain, gitu ya. Ya pada akhirnya meskipun gue lebih condong pakai strategi dividen investing, gue tetap nganggap capital gain itu penting, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan anggap remeh capital gain. Tetap penting capital gain, gitu ya. Dan faktanya kan gue tetap akan pertimbangin juga saham-saham yang low atau no dividend, gitu ya. Cuman memang dengan alokasi yang lebih kecil, gitu ya. Jadi itu cara gue cicil beli saham, ya. Tentu untuk cash deployment ini nggak persis seperti ini, ya. Bisa aja gue ubah-ubah, gitu ya. 20%, 30%, 40%, 10%, 20%, 30% itu
sebenarnya estimasi aja. Ya, kadang tergantung juga kondisi cash gue seberapa banyak sih yang ada di RDN gitu ya. Itu gue akan sesuaikan juga teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa juga niru gitu ya, tapi ya jangan terlalu kaku teman-teman ya, jangan terlalu matok 20%, 30%, 40% untuk high dividend atau 10%, 20%, 30% untuk low no dividend. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu berpatokan sama angka itu ya. Kalian sesuaikan dengan kondisi cash kalian dan juga rencana investasi kalian. Gitu ya. Jadi itu strategi gua cicil beli saham. Jadi intinya gua akan lihat saham ini margin of safety-nya itu ada di berapa persen ya. Seiring dengan harga sahamnya turun, margin of safety-nya makin gede, gua akan deploy cash lebih gede. Nah, itu untuk strategi cicil beli. Nah, setelah gue beli sahamnya, gue investasiin ya. Terus seiring berjalannya waktu, mungkin beberapa tahun kemudian, profitnya itu udah cukup besar, dividen yang gue terima juga udah lumayan gede gitu ya. Nah, dari situ gue akan mulai untuk nyusun strategi cicil jual ya. Jadi untuk cicil jual, itu strateginya tuh kayak gini. Jadi pertama, gue itu akan mulai nyicil jual ketika sahamnya itu, profit capital gain-nya itu udah terlalu besar, dan atau harga sahamnya itu udah 10% di atas harga wajarnya. Ya, jadi kalau salah satu atau dua kondisi ini udah terpenuhi, itu gue akan mulai untuk pertimbangin untuk cicil jual saham. Gitu ya. Nah, kenapa gue nyicil jual saham? Kenapa nggak gue take profit aja semuanya? Supaya kayak gini teman-teman, supaya ketika gue jual sahamnya sebagian kecil dan kalau ternyata sahamnya lanjut naik, gue tetap dapat profit dari lanjutan kenaikan harga sahamnya. Nah, jadi itu cara gue untuk sebisa mungkin gue berusaha untuk perbesar profit. Gitu ya, jadi gue akan berusaha untuk take profitnya itu sebagian kecil dulu, supaya kalau misalnya harga sahamnya lanjut naik, which is bisa aja, mungkin banget, gitu ya, gue tetap bisa dapat tambahan profitnya gitu ya. Jadi itu cara untuk gue perbesar profit. Nah, tadi gue ngomong tentang profit capital gain yang udah terlalu besar. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih capital gain yang masuk kategori terlalu besar? Nah, di sini gue kasih tabelnya teman-teman ya. Jadi untuk capital gain yang kategorinya terlalu besar ya, itu beda-beda untuk setiap jangka waktu. Kalau jangka waktunya antara 0 sampai 1 tahun gitu ya, capital gain yang masuk kategori terlalu besar itu adalah minimal 40% gitu ya. Jadi kalau misalnya gue invest di saham and then 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan gitu ya, ternyata profitnya udah di atas 40%. Nah, itu udah masuk kategori capital gain yang terlalu besar gitu ya. Itu untuk 0 sampai 1 tahun. Untuk 1 sampai 2 tahun investasi ya, capital gain yang kategori terlalu besar itu di atas 70%. Dan untuk 2-3 tahun, sampai di atas 3 tahun, ya, capital gain yang masuk kategori terlalu besar itu adalah di atas 100%. Gitu ya, jadi ini kategori terlalu besar untuk capital gain versi Todopedia. Tentunya teman-teman bisa punya standar sendiri, gitu ya, silakan kalian tentuin sendiri capital gain yang terlalu besar menurut kalian itu seperti apa. Tapi saran gue jangan ketinggian. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisi di atas terjadi, ya, capital gain-nya udah terlalu besar, atau harga sahamnya udah di atas harga wajarnya, kalau itu terjadi, atau minimal salah satu terjadi, nah, gue akan mulai nyicil jual minimal 25% dari total investasi. Atau minimal banget 20%. Gitu ya. Jadi gue akan mulai tuh cicil jual minimal 1/4-nya atau 1/5-nya dari modal. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah gue take profit 20-25% dari total investasi, ya, abis itu gue akan cek lagi 2 hal. Gue akan tanyakan 2 pertanyaan ke diri gue sendiri, ya. Pertanyaannya itu yang pertama adalah, apakah di saat yang sama ada opportunity menarik di saham yang lain? Nah, gue akan cari tuh. Ya, gue akan cari, ada nggak nih opportunity menarik di saham yang lain? Karena kalau misalnya ada, dan itu menarik banget, ya, cara gue mencari opportunity-nya tuh kayak tadi yang dicicil beli ya, apakah margin of safety-nya itu dia udah cukup besar, apakah 10%, 20% atau berapa, gitu ya. Nah, kalau ada, ya artinya kan modal yang tadi gue take profit tadi itu, ya, kan udah jadi cash tuh modalnya. Nah, itu kan gue bisa jadiin modal lagi untuk beli saham yang
lagi menarik ini. Gitu. Jadi opportunity-nya gue bisa dapat di saham yang menarik itu, di saham yang mungkin margin of safety-nya lagi gede. Ya, jadi itu gue akan tanyakan, apakah ada opportunity-nya? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gimana dengan prospek bisnis dari saham yang profitnya udah gede ini? Prospeknya gimana nih? Pertumbuhannya masih gede nggak ke depannya? Kalau pertumbuhannya masih bagus, prospeknya masih bagus, dia masih ekspansi, industrinya juga ada potensi pertumbuhan ke depannya, ya mungkin alangkah lebih bagusnya ya 75%-nya stay aja dulu gitu kan. Kali aja ada potensi upside dari segi capital gain, kali aja ada potensi dividend growth dari segi dividennya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dua pertanyaan ini ya, apakah ada opportunity dan juga gimana dengan prospek bisnisnya? Kalau untuk dua pertanyaan ini, kalau nomor 1 itu jawabannya iya dan nomor 2 itu jawabannya tidak, oke? Maka cicil jualnya itu akan gue tambah lagi. Jadi sekitaran 50-70% dari total investasi. Jadi kalau tadi gue udah TP 25% dari total investasi, dan ternyata dua pertanyaan ini, pertanyaan nomor 1 ya, nomor 2 tidak, cicil jualnya akan gue tambah lagi. Gitu ya, karena ya kalau misalnya kondisinya kayak gitu ya berarti mendingan lebih banyak aja gue jual. Gitu kan. Kalau ada opportunity nih di saham lain, ya opportunity menarik nih di saham lain, dan ternyata saham yang udah profit tadi ternyata itu mungkin udah dipucuk gitu kan. Menurut gue udah dipucuk gitu. Ya kalau kayak gitu ya mendingan gue take profit aja dengan nominal yang lebih gede, dan gue beliin tuh saham yang lagi menarik itu. Saham bagus yang mungkin murah, yang mungkin juga high dividend, yang margin of safety-nya gede. Ya mending gue take profit, gue beliin saham itu, saham yang menarik itu. Gitu kan, supaya gue bisa perbesar keuntungan. Gitu kan, jadi itu strategi gue, jual saham supaya sebisa mungkin gue berusaha untuk perbesar keuntungan. Gitu ya. Dan untuk porsi cicil jualnya itu juga akan gue perbesar untuk emiten yang minim aksi korporasi. Ya, gue nggak suka emiten yang minim aksi korporasi. Ya, contoh emiten yang minim aksi korporasi, contoh ciri-cirinya itu adalah low dividend yield atau no dividend yield, tapi juga tidak ada buyback, tidak ada pengembangan juga. Gitu ya, itu gue nggak suka kayak gitu. Minim banget aksi korporasi. Nah, kalau misalnya dividend yield yang nggak ada, dia juga nggak buyback, tapi dia masih ekspansi bisnis, nah itu masih mending, masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah low dividend yield, nggak ada buyback, ya, terus emitennya juga pertumbuhannya nggak kemana-mana gitu, bisnisnya pendapatannya labanya segitu-segitu aja, males invest kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue punya saham yang ternyata dia minim aksi korporasi atau kedepannya dia minim aksi korporasi, ya gue akan memperbesar jualannya gitu. Jadi alokasi untuk jualannya, kalau tadi 25, 50, 70 gitu ya, mungkin gue akan perbesar lagi jadi sekitaran 80, atau bahkan gue jual aja semuanya. Karena gini teman-teman, emiten yang minim aksi korporasi itu potensi keuntungannya untuk investor juga akan kecil. Ya, aksi korporasi itu sangat menentukan potensi keuntungan investor, teman-teman. Kalau kita bicara soal memperbesar keuntungan, maka penting untuk punya saham yang rajin aksi korporasinya. Entah itu dividen, buyback, akuisisi, ya. Dia rajin ngelakuin aksi korporasi. Kalau dia manajemennya rajin aksi korporasi, itu berpotensi memperbesar keuntungan investor. Gitu ya. Jadi itu strategi yang gue pakai untuk jualan saham. Gimana caranya gue memperbesar potensi keuntungan yang bisa gue dapat dari saham yang gue pegang and then gue jual. Gitu ya teman-teman ya. Jadi overall kayak gitu strategi gue. Strategi cicil beli ya. Untuk cicil beli gue akan beli sahamnya dengan nominal yang lebih besar seiring dengan semakin besarnya margin of safety, dan juga gue akan beli dengan nominal yang lebih besar untuk emiten yang dividennya lebih gede. Gitu ya. Semakin gede dividennya, maka semakin besar cash deployment. Dan juga cash deployment itu akan semakin besar untuk margin of safety yang semakin besar. Itu strategi gue untuk mengurangi resiko. Ya, untuk defensif strateginya. Ya, jadi gue defense-nya tuh kayak gitu. Defensif strateginya kayak gitu. Jadi gue berusaha untuk beli dengan nominal yang lebih gede di margin of safety yang lebih gede. Dan juga gue akan beli dengan cash deployment atau nominal cash yang lebih gede untuk emiten yang high dividend.
gitu ya. Dan untuk strategi cicil jual, ya, gue akan cicil jual kalau misalnya profit capital gain-nya udah masuk kategori terlalu besar, ya, dan atau harga sahamnya udah setidaknya 10% di atas harga wajarnya, gitu ya. Dan gue juga akan lihat gitu, opportunity di saham lain itu ada nggak? Kalau ada, ya mungkin gue akan pertimbangkan untuk take profit dengan nominal atau persentase yang lebih gede. Dan porsi jualnya itu akan gue perbesar untuk emiten yang minim aksi korporasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu strategi gue, gimana caranya gue berusaha untuk mengurangi resiko, tapi juga gue berusaha untuk perbesar profit. Gitu ya. Jadi gue buat resikonya sekecil mungkin dan profitnya sebesar mungkin. Tentu nggak bisa yang maksimal banget ya, tapi itu gue berusaha untuk coba memperbesar. Nah teman-teman dari sini kalian bisa coba mungkin adopsi gitu ya, kalian coba. Mungkin kalian mau tiru juga nggak apa-apa gitu ya. ATM, amati, tiru, modifikasi ya, terserah kalian gitu. Tapi saran gue ya, kalian coba develop sebuah strategi beli dan jual saham yang memang nyaman menurut kalian. Gitu ya. Menurut kalian nyaman, sesuai dengan profil kalian, sesuai dengan tujuan investasi kalian. Ini adalah strategi gue untuk tujuan gue pribadi. Ya, untuk tujuan gue pribadi. Nah, tujuan investasi gue sama kalian itu kan beda-beda semua. Ya, kalau gue memang fokusnya jangka panjang, tapi gue kalau misalnya jangka pendek itu profitnya udah terlalu besar, ya nggak apa-apa, gue juga akan pertimbangkan untuk main jangka pendek gitu ya. Tapi silakan sesuaikan dengan profil kalian, sesuaikan dengan tujuan investasi kalian. Oke, so itu dia strategi investasi untuk kurangin resiko investasi dan juga perbesar profit investasi. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk pakai strategi tertentu atau beli atau jual saham tertentu, enggak teman-teman ya. Jadi keputusan investasi, strategi investasi itu kalian sendiri yang tentukan ya. Kalau mau niru strategi gua ini ya boleh-boleh aja, tapi usahakan kalian sesuaikan lagi dengan profil resiko kalian dan juga sesuaikan lagi dengan tujuan investasi kalian. Ya, tidak ada ajakan, tidak ada paksaan untuk harus pakai strategi gue yang seperti ini. Tidak ada, oke? Nah, kalau kalian suka sama video ini, ya teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya. Dan teman-teman juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di bagian bawah supaya kedepannya Todopedia makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik, yang tentunya bisa ngebantuin kalian, bisa nambah ilmu dan nambah insight kalian. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.